Ya, dari tadi ada 2 orang ahli disampaikan oleh JPU secara online, memberikan satu keterangan, satu ahli dari TPPU ya, PPU menerangkan bahwa sedemikian rupa lah bagaimana transaksi yang masuk dalam unsur-unsur daripada TPPU itu. Pidana nomor 2 terbuka untuk umum. Saudara rekan sudah mendengar kami dari pengadilan? Sudah dimulai. Ya. Saudara sehat? Sehat yang mulia. Penuntut umum, bagaimana cara kita hari ini dengan saksinya? Siap, terima kasih yang dilaksanakan secara online dari Kejari Malang. Yang kedua, ahli Flora, ahli pidana dari UI, karena beliau sekaligus dosen di sana, dilaksanakan secara online juga dari UI. Ya. Jadi nggak bisa dihadirkan di sini. Siap, bisa. Bagaimana kurikulum kita ini? Gimana? Armando, karena hasil juga. Bukan, memang kemarin Geo Franza R. Di mana lahirnya? Ini yang mulia, saya Lahir di mana? Kapan lahirnya? 12 Januari 71 di Buktok yang mulia. Agamanya? Agama Islam. Pendidikannya? Pendidikan S3 Dokter Hukum. Pekerjaannya? Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bagaimana kurikulum kita ini yang bersangkutan ini? Sudah saya sampaikan yang mulia. Sudah? Sudah yang mulia. Di mana? Ya, Anda yang bersumpah ya, kami menuntut saja ya, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan dengan benar segala hal-hal yang dipertanyakan kepada saya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Ahli Dokter Flora ya. Saya ingin menanyakan mengenai tindak pidana pencucian aktif dan tindak pidana pencucian pasif. Unsur-unsur daripada pasal 3 dan pasal 5 tersebut, siapa yang menjadi subjek hukum daripada tindak pidana tersebut dan bagaimana subjek hukum tersebut dapat dikenai tindakan yang dapat dikategorikan baik pasal 3 maupun pasal 5 dari Undang-Undang TPPU. Ya, terima kasih Pak Jaka. Mohon izin saya menjelaskan ada 3 pasal yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang secara aktif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, dan untuk pasal 5 dikategorikan sebagai pidana pencucian uang dengan kesalahan aktif. Untuk pasal 3 dan pasal 4 itu dikategorikan sebagai aktif karena terdapat objek yang dimana pelakunya harus melakukan secara aktif kegiatan-kegiatan. Untuk pasal 3 itu untuk pasalnya adalah setiap orang yang menempati itu pasal 3 yang memiliki unsur lebih banyak, yaitu salah satunya ada unsur dengan tujuan menyembunyikan atau mengamankan asal usul atau pernyataan.
Jadi ada bentuknya rumusan norma hukum di pasal 3 juga mencakup rumusan norma hukum di pasal, kemudian untuk pasal 5 disebut tindak pidana pencucian asli, karena di situ ada unsur objektif di mana pelakunya itu bersifat pasif tapi bisa kita gunakan sebagai subjek hukum yang dapat digunakan pertanggungjawaban di bidang pencucian uang. Karena di sini ada yang disebut yang orang yang itu seperti misalnya transfer lalu kemudian membelanjakan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membelanjakan. Sedangkan di pasal 4 itu unsur objektifnya dibuat lebih bersifat general. Apapun unsur objektif yang Saudara ahli, saya mengajukan untuk patut menduga. Ini kan bagi masyarakat umum atau orang-orang yang ada di sekitar seorang yang diduga melakukan itu kan apabila saya mengibaratkan kalau memang itu PNS atau pegawai negeri atau pejabat pemerintah itu sudah bisa diketahui penghasilannya. Namun apabila dia itu orang swasta yang suatu saat bisa cepat atau lambat, kan kita juga sulit untuk menduganya. Mohon dijelaskan. Iya Pak, nah ini Pak, untuk batasan wajar tidak wajar itu kita pakai yang standarnya Pak. Kalau misalnya standar gaji swasta memang sulit ya Pak ya, tetapi untuk seorang PNS dengan jabatan tertentu, jabatan lulus dalam bentuk apa, seharusnya dia sudah mengetahui bahwa suaminya mendapatkan penghasilan dari jabatan saja. Tapi kalau kemudian dia mendapatkan uangnya lebih, yang itu dia dapat, transfernya lebih dari jabatannya, atau misalnya dia cuma 3B, lalu kemudian mendapatkan transfer atas nama suami, baik langsung atau tidak langsung, jauh di atas penghasilan per bulan yang dia ketahui selama ini, ya, maka dia takutnya sudah menduga bahwa uang tersebut berasal dari sesuatu yang bukan berasal dari penghasilan yang sah. Seperti ini itu berapa hasilnya? Gitu. Ya, itu kan yang saya maksudkan apa? Bagaimana? Apakah bisa juga ada batasannya gitu? Karena kalau bila swasta. Ya betul Pak. Nah ini yang ada standar. Bisa mendengarkan suara saya? Ya, terima kasih. Ahli Flora Diandri, apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa mendengarkan Pak. Terima kasih. Saudara ahli, Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di sini kalau kita melihat dari undang-undangnya, ini pemberantasan pencucian uang, sehingga yang harusnya kotor dicuci agar supaya bersih. Seperti itu ya, ahli ya. Dapatkah ahli jelaskan dasar-dasar penerapan atau 3 prinsip dasar penerapan dari undang-undang tentang TPPU ini? Ya, sebentar dulu. Terima ya, Lo. Oh iya, aja ada. Tadi ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu adalah bertujuan, atau mungkin dengan bahasa yang dapat langsung dimengerti, untuk mencegah uang yang tadinya kotor menjadi bersih. Apakah demikian? Seperti itu kan? Yang di dalam TPPU itu lebih menekankan kepada rehabilitasi satu. Lalu kemudian penyidik apakah juga mengejar masalah pelanggaran yang berpindah. Oleh sebab itu, ya itu proses ya Pak ya, proses
pencucian uang. Proses pencucian uang itu bisa terjadi dengan sudah yaitu presiden mengungkapkan itu pertama itu adalah proses pertama kali bahwa kejahatan itu ditempatkan di suatu tempat. Bisa ditempatkan di dalam di bank atau ditempatkan dalam bentuk ditempatkan di bank, biasanya bank ya, tapi di dana uang. Lalu kemudian yang kedua itu ada layering ini adalah proses yang kedua bagaimana tindak pidana pencucian uang itu kemudian terjadi gitu. Nah ini untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut maka biasanya terjadi transfer dari suatu PJK menjadi jasa keuangan satu ke menjadi jasa keuangan lain, atau dengan cara membuat hasil kejahatan ini didirikan dalam bentuk suatu usaha yang tetap, atau kemudian hasil kejahatan ini dibelanjakan. Nah, jadi tujuannya adalah terjadi untuk menyamarkan, melindungikan sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri asal-usul atas kekayaan tersebut. Nah, awal misalnya dari berusaha yaitu permintaan balik, kemudian bercampur hingga kemudian bisa dianggap sebagai pelaku hasil usaha atau bisnis yang assessment itu sendiri itu penempatannya untuk tujuan apa? Untuk proses pemisahan harta kekayaannya kah dari hasil kejahatan dengan harta kekayaan yang lain ditempatkan secara terpisah atau bagaimana? Ya, tujuannya sebenarnya sebagaimana unsur dari TPPU Pak, itu untuk menunjukkan atau menyatakan hasil kejahatan. Tapi apakah memang maksud itu harus dibuktikan atau tidak, itu hanya ada di pasal 3 Pak unsurnya, dengan maksud untuk menunjukkan atau menyamarkan. Nah, kalau misalnya prosedur kemudian diduga usaha itu suatu kejahatan di mana bisnis itu juga menghasilkan, apakah dapat dijerat dengan pasal TPPU? Sementara ada asas hukum yang menyatakan non obligat lex nisi promulgate atau suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Mohon penjelasannya. Dia bisnis itu mengandung tindak pidana pencucian uang. Apakah bertentangan dengan asas hukum non obligat? Keterangan saksi ahli ini mungkin ada beberapa keterangan yang bisa digarisbawahi terkait dengan sidang hari ini. Ya, dari tadi ada 2 orang ahli disampaikan oleh JPU secara online memberikan satu keterangan, satu ahli dari TPPU ya, TPPU menerangkan bahwa sedemikian rupa lah bagaimana transaksi yang masuk dalam unsur-unsur daripada TPPU itu tersebut, entah itu dari pasal 3, 4 atau 5 TPPU. Ya, kita tadi sudah jelas menanyakan dan mengklarifikasi apakah yang dimaksud dengan menyamarkan dan menyembunyikan itu masuk dalam kategorinya apabila seseorang bahkan justru memamerkan, menyiarkan juga harta kekayaannya tersebut, ya kan? Apakah masuk dalam kategori menyamarkan dan menyembunyikan? Kenapa? Karena undang-undang TPPU ini kan jelas, ya kan? Untuk menjelaskan, menerangkan adanya suatu pencucian uang. Pencucian uang itu apa? Yang jelas dicuci biar bersih, kelihatan bersih, padahal kotor. Nah, di sini tadi kita menanyakan bahwa apakah kategori malah memamerkan seluruh harta kekayaannya dipamerkan, disiarkan sedemikian rupa, itu masuk dalam TPPU apa tidak, kan begitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ahli IT. Ahli IT tadi kita minta keterangan pendapat ahlinya terkait dengan transaksi ya, elektronik. Transaksi elektronik itu seperti apa? Jadi jelas tadi disampaikan transaksi elektronik itu antara pemilik aplikasi dengan konsumen. Akan tetapi hubungan hukum antara 2 orang subjek hukum tersebut itu harus terlebih dahulu melewati dari
ada namanya perjanjian atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Sepanjang mengatur yang terdapat dalam syarat dan ketentuan berlaku, ya hubungan hukum, akibat hukumnya pun jelas diatur di dalam perjanjian. Terkait dengan permasalahan hukumnya, pilihan hukumnya itu jelas diatur dalam perjanjian elektronik yang tercantum dalam ada yang tercantum dalam syarat dan ketentuan berlaku tersebut ya. Nah, jadi jelas ya tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah ada muatan judi juga. Muatan judi tadi disampaikan terkait dengan pasal 27 ayat 2 yang sebagaimana didakwakan oleh pihak penuntut umum. Kita tanyakan kepada ahli apakah muatan judi itu harus bagaimana? Harus jelas itu adalah orang melihat ini judi atau bagaimana? Tadi ahli sudah menerangkan bahwa yang muatan judi itu jelas harus kepada ada unsur permainan dan jelas memang ada namanya yang hanya bisa ditebak-tebak saja. Akan tapi bukan merupakan muatan judi apabila dilakukan dengan satu prediksi. Ya. Nah, prediksi di sini tadi saya meminta contoh prediksi seperti apa sih? Apakah mata uang dapat diprediksi? Bisa diprediksi mata uang. Bisa naik, bisa turun. Ada satu nanti indikator-indikator yang menerangkan dan membuat kita bisa memberikan satu penilaian ataupun satu bayangan bahwa nantinya uang ini adalah naik atau turun. Ya, dari semua ahli-ahli tadi yang menerangkan, kami berpendapat ya terkait dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di pertama di 27 ayat 2, 28, pasal 28 juga ayat 2 ya. Itu kita lihat unsur-unsur yang didakwakan sangat tipis, bahkan tidak dapat dibuktikan apa yang dilakukan oleh kita Indra Kesuma. Ya, kenapa? Sudah jelas. Tadi kita tanyakan, apakah dapat dipertanggungjawabkan selain daripada subjek hukum di transaksi elektronik pihak ketiga lainnya? Oh, bisa, dia bilang. Tapi dikasih contoh apabila ada satu jual beli yang dilakukan dan ada barang, ternyata perusahaan kargonya yang mengirimkan barang itu mungkin hilang dan lain sebagainya, maka pertanggungjawabannya itu seperti itu. Sehingga di sini kita melihat tidak ada satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Indra ya terkait dengan UITE itu ya pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan masalah TPPU-nya. Tadi jelas dan tegas juga kita sudah menanyakan bagaimana seseorang yang memamerkan hasil anggaplah itu hasil kejahatan atau apapun lah. Atau kita belum bisa dikatakan itu hasil kejahatan. Kenapa? Karena ya belum ada pembuktian untuk ke arah sananya. Tapi dia memamerkan penghasilannya ke setiap orang, mengumumkan ya di media sosial dapat diakses oleh semua orang. Apakah itu masuk dalam kategori menyembunyikan? Ya, seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan tadi kan di video Indra kan kemarin sempat dibilang menyebutkan bahwa legal, lalu juga diralat kembali. Sebenarnya masih kena masuk ke pasal ITE terkait dengan penyebaran hoax nggak sih? Iya, kita nggak melihat ke arah sananya, ya karena itu yang jelas dalam hal transaksi ini tadi yang ahli tadi tidak dapat menjelaskan. Itu namanya ahli bahasa, seperti itu. Jadi di sini kita belum ada ahli-ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mengklasifikasikan apa yang disampaikan oleh Indra itu apakah masuk dalam berita bohongkah, ya, atau unsur perjudiankah, seperti itu. Jadi tidak ada belum ada upaya dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan ke arah sana, seperti itu. Kalau misalnya untuk terkait dengan kaitannya dengan TPPU tadi selain tidak
ada unsur menyembunyikan ya, karena kan memang dipamerkan ya. Ada lagi nggak sih Mas terkait yang digaris menyembunyikan, menyamarkan, ya kan? Jadi jelas pasal 3, pasal 4 itu harus ada tujuan seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan tersebut. Nah sekarang Indra yang ada dia pamerkan semuanya. Dia siarkan malah, bahkan dibikin konten sama dia. Ya semua orang tahu ya, kayak gitu. Jadi ya, makanya tadi kita tanyakan kepada ahli, apakah masuk kategori menyembunyikan dan menyamarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 atau 4 ya TPPU, seperti itu. Mas, tadi aku nggak tahu ya, maksudnya aku salah dengar atau enggak, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Tadi sempat ada kayak tunjuk-tunjukkan sedikit JPU terkait dengan poin tertentu, itu kayak perdata nggak sih maksudnya? Ada menyinggung ke sana nggak sih tadi? Oh terkait tadi yang terkait dengan pertanyaan kamu ya Nang ya? Itu ya, aku pengen tahu itu tadi kurang jelas kan, karena tadi pernyataan dari ahli, terus tiba-tiba kayak kalian mendapatkan poin tertentu gitu di antara kedua JPU dan kuasa. Jadi begini, jadi apabila terkait dari apa yang diduga di TPPU itu tidak dapat dibuktikan, maka itu jaksa penuntut umum dapat mengajukan satu gugatan perdata kepada pihak Indra. Seperti itu ya, Nang ya? Ini disampaikan. Karena kan secara tidak langsung, walaupun tidak terungkap dalam fakta persidangan, itu sudah menjadi bukti bahwa Indra kan tidak menyembunyikan apapun. Makanya saya tekankan dalam hal pembuktian, karena penting itu sekali. Karena dalam TPPU, ranah TPPU itu lebih condong namanya burden of proof, atau dalam bahasa Belanda omkering bewijslast, pembuktian yang dimana seorang didakwa diduga harus membuktikan, dan Indra tanpa harus membuktikan persidangan malah justru sudah membuktikan seperti itu kan ya. Tinggal ketika nanti kita akan kuatkan secara hukum apa yang telah Indra lakukan ya, untuk membuktikan bahwa itu tidak patut diduga dari hasil kejahatan seperti itu. Itu tetap ada potensi untuk kasus ini akan nyeberangan justru perdata dibanding pidana. Nanti tergantung bagaimana mungkin pihak JPU atau siapapun lah pihak yang katanya merasa dirugikan, monggo silahkan. Kan jelas tadi ahli udah menyatakan ada namanya syarat dan ketentuan berlaku, itu merupakan satu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya, jelas di 1338. Dengan dia mengklik syarat dan ketentuan berlaku, dia dianggap setuju dan sepakat atas ketentuan yang terdapat dalam aplikasi elektronik tersebut. Setiap transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian dan lain sebagainya bagi para pihak ya diatur dalam syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga tadi saya minta penjelasan, apakah bisa seseorang tanpa mencentang atau mengklik syarat dan ketentuan berlaku itu dapat melaksanakan transaksi elektronik? Tidak bisa dibilang. Berarti ya jelas seperti itu ya. Kalau minggu depan akan ngadain saksi, persiapannya gimana Bang? Oh itu dari JPU hari Senin ya, TPPU ya. Saksi PPATK mungkin. 1, 2, 3 akan hadir di sana? Oh nanti kita akan hadirkan saksi at the charge dari kita sendiri. Seperti itu. Bang, untuk pemeriksaan terdakwa kan sekarang udah mulai deket tuh Bang. Ada persiapan sendiri nggak sih khusus yang dilakukan oleh Indra Kents dalam menyiapkan? Sejauh ini ya dengan perjalanan persidangan ini ya dia sudah mengikuti dengan baik. Pada prinsipnya ya nanti apa yang akan disampaikan ya sesuai dengan fakta-fakta yang dia alami sendiri, ya kan seperti itu. Saya yakin ya dengan adanya dia mengikuti persidangan ini dia lebih refresh lagi terkait dengan kejadian bagaimana sebenarnya. Seperti itu saya pikir Indra sangat siap ya untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa nantinya setelah kita ajukan dari saksi at the charge dari kita dan ahli dari kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih.